Shalom. Saya mau tanya, saudara bersuka cita hari ini? Ada di tengah-tengah saudara seiman? Coba tengok kanan kiri, apakah wajahnya suka cita? Ya. Kalau saudara suka cita, kasih senyum yang terbaik. Lalu saudara kalau mau salami, kalau sesama pria mau saling rangkul, silakan ya. Depan dan belakang juga ya. Tepok-tepok boleh ya. Haleluya. Nah, saudara ya, hari ini saya ajak untuk kita sama-sama sebentar kita duduk diam di bawah hati Tuhan untuk kita mendengarkan isi hati Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, kami haus, kami lapar. Berfirmanlah Tuhan. Kami rindu mengerti kehendak-Mu. Apa isi hati-Mu Tuhan? Pakai keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya Engkau inginkan untuk kami mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Kami izinkan Roh Kudus yang membukakan kebenaran ini bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, saya ajak kita baca bersama ya. Ini kita masuk kepada ucapan berbahagia yang ke-6. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, Yesus berkata ada 8 sikap hati yang menjadi karakter dasar orang Kristen yang normal. Nah, jadi kalau kita nggak punya 8 sikap hati ini orang Kristen abnormal, saudara. Ya, kalau kita murid Yesus, saudara, murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk kita membangun dan melatih 8 sikap hati. Dan hari ini kita sampai yang ke-6. Tetapi ya saudara, kita ambil waktu review sejenak dari yang pertama. Saudara masih ingat? Yesus mengajarkan miskin di hadapan Allah. Sikap hati inilah yang menjadi dasar untuk kita menyingkirkan pembenaran diri bahwa diri kita ini, saudara, pasti binasa kalau bukan karena Yesus yang berbelas kasihan yang menebus kita. Nah, jadi saudara, kalau ada filosofi yang berkata pada dasarnya semua orang itu baik, saudara dengar, Yesus tidak mengajarkan begitu. Firman Tuhan berkata, enggak ada yang benar, satu orang pun enggak ada. Kita semua berdosa. Dan itulah sebabnya sikap hati pertama dan utama adalah kesadaran bahwa saya ini enggak benar. Dan hanya karena kemurahan Tuhan Yesus menebus saya beroleh keselamatan. Yang kedua adalah sikap hati yang berduka cita atas dosa. Ini menyingkirkan ketumpulan, menyingkirkan ketidakacuhan, menyingkirkan pengabaian akan dosa. Sikap hati yang menutup mata terhadap dosa, yang acuh tak acuh terhadap dosa, itu adalah dosa. Kenapa? Karena dosa itu serius di mata Allah. Dosa itulah yang mengiringkan kita dan sepatutnya kita masuk neraka. Tetapi, saudara, Yesus mengajarkan kita harus punya hati sama seperti hati Allah terhadap dosa, yaitu berduka cita. Yang ketiga adalah sikap hati yang lemah lembut. Ini adalah sikap dasar yang menyingkirkan keangkuhan diri. Satu kesadaran bahwa saya bisa salah, sengaja atau tidak sengaja. Saya bisa kilaf, saya bisa jatuh. Dan itulah sebabnya saya terbuka terhadap teguran, kritikan, koreksi, inputan. Itulah sikap hati yang lemah lembut. Yang keempat adalah sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran.
yaitu sikap hati yang menyingkirkan sumber kepuasan yang lain selain Allah. Apa itu kepuasan lain selain Allah? Itu disebut berhala. Berhala bukan cuma patung, sudah. Berhala adalah setiap hal yang kita jadikan sumber kepuasan hati dan hidup kita selain Allah. Jadi hobi bisa jadi berhala, karir bisa jadi berhala, orang lain bisa jadi berhala, pelayanan bisa jadi berhala, saudara, diri sendiri bisa jadi berhala. Nah, saudara, itulah sebabnya sikap hati yang lapar dan haus akan kebenaran ini yang menyingkirkan berhala-berhala ini, karena sumber kepuasan hati saya cuma satu, yaitu Allah. Yang kelima adalah sikap hati yang murah. Nah, saudara, 1-4 ini adalah sikap hati yang menyingkirkan yang jahat. Kalau kita sudah praktekkan dan terus melatih sikap hati 1, 2, 3, 4, maka yang kelima kita akan beroleh kasih karunia, bersikap hati yang murah hati, yaitu yang menerima kemurahan hati dari Allah. Bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Jadi, saudara, kita ini cuma saksi kok, saudara. Kita ini cuma segelintir di dalam sejarah kehidupan peradaban umat manusia dari Kejadian 1 ayat 1 sampai nanti Yesus datang kedua kali. Kita cuma hidup segelintir, saudara. Itulah sebabnya kalau kita punya cara pandang ini, kita akan murah hati memberi, saudara. Enggak ada yang kita bawa mati, saudara. Semuanya fana. Nah, karena kita menerima kemurahan hati dari Allah. Nah, sekarang, saudara, saya mau ajak untuk kita pahami bahwa suci hati itu tidak berdiri sendiri. Jadi sudah ada 5 sikap hati sebelumnya, dan Yesus ajar kelanjutannya, yaitu suci hati, supaya kita bisa menerima perspektif rohani, cara pandang dari sudut pandang Allah. Saya mau tanya, apakah saudara semuanya siap? Kalau siap bilang yes. Siap? Yes. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan pertanyaan, apa itu hati? Saya pernah tanya satu ibu-ibu, Bu, hati itu apa? Oh, hati, ada ampla, ada jantung, ada tiap hari ke pasar, saudara, belanja. Nah, jadi sebenarnya hati itu apa, saudara? Oh, hati di sini bukanlah organ biologis. Bukan liver, saudara, bukan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya heart, juga bukan jantung, ya, saudara. Nah, hati ini adalah makna rohani. Ketika Alkitab menuliskan hati, itu artinya, baca sama-sama saya, 2, 3, pusat kendali dalam kepribadian seseorang, yaitu kemauan, pikiran, perasaan. Ini yang disebut inner man, manusia batinnya. Dan firman Tuhan, bahkan Allah sendiri, saudara, itu sangat concern perkara hati kita. Saudara, Allah tidak terlalu concern, nggak perlu memperhatikan, saudara, ya. Kita ini sekarang rambutnya udah putih, ya, udah mulai ada kerut-kerut. Nah, di rumah saya udah ada yang bunyi gitu, saudara. Wah, ada kerut nih, ya, saudara. Ya. Coba saudara tengok kanan kiri, apakah sudah ada yang kerut-kerut atau flek, ya? Nah, saudara dengar, Allah tuh nggak concern. Ya, semua orang kalau udah berlanjut, ya usia makin lanjut, ya pasti akan ada, saudara. Tapi bukan itu perhatian Allah. Ya, saya pernah ketemu seorang, aduh Pak, ya kita saya nih dari zaman sebelum pandemi sampai pandemi, sekarang setelah pandemi, ini aja Pak. Ya, mobil saya tetap ini, motor saya tetap ini, kendaraan saya tetap ini, nggak
tidak berubah-berubah, ya kayak Yesus aja. Dari dulu sekarang, jangan sampai selama-lamanya ya, nggak pernah berubah. Saudara, saya mau sampaikan, saudara, biar ini menghibur kita semua. Allah itu tidak terlalu concern saudara naik mobilnya apa. Saudara nanti di surga ketemu Yesus, Yesus nggak nanya sekarang naik mobil apa, nggak penting, saudara. Saudara naik motor apa nggak penting. Tapi dengar saudara, yang penting buat Allah adalah kondisi hatimu gimana. Allah berfirman kepada Salomo, manusia melihat yang di luar, tetapi Allah melihat hati. Sekarang saya ajak semua angkat telunjuk tangan kanan. Ya, saudara kalau datang sama sebelah, saudara tunjuk telunjuknya tepat di depan dada dia. Allah perhatiin yang itu, kasih tahu. Allah perhatiin yang itu. Nah. Bukan perhatiin yang di sini, bukan perhatiin yang di luar. Pakai baju apa? Saudara kalau hari Minggu, ya saya ditanya, mau pakai baju apa? Aduh, saya udah konsen gini, pakai baju apa terserah. Kenapa? Karena Allah nggak nanya dan nggak perhatiin mau pakai baju apa, tapi Allah perhatiin yang di sini. Coba sekarang semua tunjuk dada sendiri sampai bunyi. Bilang sama diri sendiri, Allah concern yang di sini. Yang di sini. Ya, sampai bunyinya begitu tuh, ya. Ya, dan kenapa Allah concern? Karena gini, saudara. Di dalam Amsal 23 ayat 7, as he think in his heart. Seperti seorang membuat perhitungan, berpikir di dalam hatinya. Kenapa? Karena di dalam hati itu kita berpikir. Di dalam Ibrani 4 ayat 12, firman itu begitu kuat, begitu tajam, sampai sanggup membedakan. Perhatikan saudara, pertimbangan dan pikiran. Di dalam hati itu kita mempertimbangkan. Di dalam hati itu kita mengambil keputusan. Di dalam hati kita merencanakan. Di dalam hati kita menentukan yang mana yang penting, yang mana yang nggak penting, yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Semuanya itu terjadi di hati. Dan itulah sebabnya Allah sangat concern. Kenapa? Karena dari hati itulah keluar hal yang baik atau hal yang jahat. Keluarnya dari mana? Dari mulut. Kalau hatinya baik, keluarnya berkat, pujian, apresiasi, kemuliaan buat Tuhan, ucapan syukur. Itu hatinya baik. Tapi kalau hati jahat, yang keluar apa saudara? Sungut-sungut, komplain, penghinaan, penghakiman, merendahkan orang lain, menghakimi orang lain. Nah, itulah yang penting di mata Allah. Nah, saudara, itu sebabnya Yesus ajarin orang kalau hatinya suci itu berbahagia. Nah, sekarang saudara tengok kanan kiri, lihat model begitu berbahagia nggak? Lihat sebelah saudara. Hatinya bagaimana? Nah, cuma pertanyaannya, gimana kita bisa tahu hati orang? Nah, saudara, ya. Apa itu hati yang suci? Nah, kata di dalam bahasa Indonesia pakai kata suci. Di dalam bahasa Inggris itu pure. Nah, itu kataros. Itu ada 3 unsur penting di dalam kata kataros, saudara. Hati yang suci. Yang pertama adalah hati yang tulus. Katakan sama-sama saya, tulus. Apa itu tulus? Tulus itu artinya tidak bulus. Katakan sama-sama saya, tulus. Tidak bulus. Hati yang tulus adalah hati yang tidak ada tipu-tipu. Tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada kepalsuan. Saudara, satu kali saya melayani di satu gereja. Ya, zaman itu belum ada WhatsApp.
adanya SMS. Ada satu anggota jemaat di gereja itu, setelah saya melayani, saya menyampaikan firman, wah saudara dia SMS, nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana. Waduh Pak, korbannya tadi, waduh sangat memberkati saya sampai nangis. Saudara, saya tunjukin istri saya, ini siapa sih? Kok dia bisa dapat nomor saya? Besoknya dia SMS lagi, wah Pak, Shalom, apa kabar? Waduh, saya masih mengingat apa yang disampaikan kemarin. Wah, berapa hari kemudian SMS lagi, ternyata setelah 3 minggu, ujung-ujungnya meminjam duit. Waktu saya tunjukin istri saya ketawa, sudah ya ampun, palsu. Nah, saudara, coba saya mau tanya saudara, kita di komunitas ya, boleh nggak kita baik-baik gitu, kita mengasihi? Boleh, bukannya boleh, itu diperintahkan. Cuma pertanyaannya, apakah kita lakukan dengan tulus? Nah, satu kali saudara, ada satu teman saya dari zaman SD, sekelas bertahun-tahun, udah 30 tahun nggak pernah kontak. Lalu satu hari dia telepon saya. Wah, saya happy banget saudara. Temen lama. Dia tanya, apa kabar? Anak berapa sekarang? Dan sebagainya. Nah, singkat cerita setelah telepon-telepon, ngajak ketemu saudara. Wah, saya udah happy. Saya ajak istri saya, ini temen lama nih, dari kecil. Dulu main sama-sama. Singkat cerita, kita ketemu saudara. Saya sama istri saya kenalin, dia juga ajak istrinya. Tahu nggak saudara, setelah 15 menit ternyata dia mau jualan. Saudara, terserah saudara sebutannya produknya apa. Saya nggak sentimen sama produknya saudara. Tapi ternyata palsu. Coba tengok kanan kiri, pernah nggak ngalamin begitu tadi? Ya, tipu-tipu itu palsu. Ya. Nah, saudara, sikap hati yang tulus ini penting. Kenapa? Karena firman Tuhan ajarin begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Jadi maksudnya begini, sikap hati kita yang tulus itu menentukan kasih kita. Itu kasih yang sungguh-sungguh atau enggak. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Kalau ada perintah, hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengasihi, itu artinya apa? Itu artinya ada orang-orang yang praktek mengasihi tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada kepalsuan, ada maksud tersembunyi, ada udang di balik batu, ada sesuatu yang lain. Nah, saudara, Yesus berkata, orang yang pure in heart, hatinya suci, itu tulus, tidak ada tipu-tipu, tidak ada kepalsuan. Memang demikian. Yang kedua adalah hati yang dibersihkan, bersih dari kecemaran, bersih dari dosa. Nah, saudara, Yesus sangat concern akan hal ini. Sampai Yesus itu mengutuk, saudara. Siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara tahu nggak? Kalau ahli Taurat, orang Farisi itu siapa? Mereka itu full timer yang setiap hari ada di Bait Allah, yang hafal hukum Taurat sampai titik dan komaknya. Mereka itu ngajarin banyak orang, jemaat, saudara, di Bait Allah untuk melakukan hukum-hukum Taurat, hukum Allah. Tapi ternyata, saudara, Yesus mengutuk mereka. Berarti kan, saudara, Yesus itu kasih, amin. Tapi kalau sampai Yesus mengutuk, itu artinya ini keterlaluan. Celakalah kamu. Wow. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilakuti, yang sebelah luarnya memang bersih tampak, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang-tulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah
sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, saudara, mari saya ajak setiap kita tanya diri sendiri, apakah di dalam hati saya ada kemunafikan? Saudara tahu munafik? Munafik muka nabi, pikiran kotor, saudara ya. Kita ada sesuatu yang kita pikirkan yang tidak sama dengan tindakan kita. Nah, saudara, bersih dari dosa, itu semua dosa di hadapan Allah. Nah, bukan cuma dosa, tapi kecemaran. Apa itu kecemaran? Berkali-kali saya menemukan anak-anak Tuhan, ya, saudara, tadinya waktu lahir baru hatinya disucikan, hatinya udah benar nih, tapi setelah itu dia mengalami perlakuan yang tidak adil. Dia dikhianati, dia diperlakukan yang tidak sepantasnya, dan dia menjadi benci kepada orang-orang yang memperlakukan dia dengan buruk. Dan saudara tahu, dia simpan kesalahan orang lain sampai itu menjadi kepahitan, dan kepahitan itu mencemarkan hatinya. Hatinya nggak lagi suci, hatinya menjadi hati yang pahit, hati yang penuh kebencian, bahkan dendam, hati yang penuh penolakan. Saya mau tanya, apakah ada di ruangan ini yang mengalami demikian? Saudara dengar, hati yang suci yang Yesus ajarkan adalah hati yang bebas dari kepahitan, dari kecemaran, yaitu apa? Tidak menyimpan kesalahan orang. Makanya Yesus ajarin ampun, sama seperti Yesus, Allah sudah mengampuni kita. Kalau kita nggak mau mengampuni, dengar saudara, ya, setiap anak Tuhan yang menyimpan kesalahan orang lain, siapapun itu, coba saudara dengar ya, termasuk yang di rumah, pasangan hidup. Berkali-kali saya menemukan suami dan atau istri yang simpan kesalahan pasangannya, sampai kesalahan yang disimpan itu meracuni hatinya. Nah, saudara tahu nggak, orang yang simpan kesalahan orang lain nggak mengampuni, itu akan disiksa oleh algojo. Saudara tahu algojo? Algojo itu bisa berupa stres, depresi, sakit penyakit, masalah-masalah berat, dan seterusnya. Nah, itu kenapa? Karena nggak mau mengampuni. Hatinya kotor, saudara, karena kepahitan, karena kesalahan yang disimpan. Nah, sekarang saya ajak semua tepuk dada kita sama-sama, tanya diri sendiri, apakah saya simpan kesalahan orang lain? Tanya. Nah, ini penting. Ini sangat penting, karena hati kita akan dicemari kalau kita tidak mengampuni. Yang ketiga adalah, ya, hati yang murni. Nah, ini pure. Murni bukan sebagian, tetapi murni seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya. Ini undivided. Apa yang dimaksud murni? Saudara tahu, emas itu disebut murni kalau tidak ada campuran. Saudara, kalau emas sudah jadi bentuk sesuatu, cincin, gelang, kalung, itu berarti sudah tidak murni. Karena emas murni itu lembek, saudara, nggak bisa dibentuk. Kalau emas murni itu nggak ada sama sekali, saudara, campuran yang lain, nggak ada tembaganya, nggak ada perunggunya, nggak ada besinya. Itu lembut. Emasnya tuh bisa dibentuk kayak es krim, saudara. Iya, kayak adonan, saudara. Nah, itu emas yang murni 100%. Nah, saudara, kalau sudah ada tercampur, itu namanya sudah tidak lagi murni. Tercampur apa?
tercampur motif yang lain. Saudara, masih ingat kasus Ananias dan Safira? Bukan soal jumlahnya, saudara. Tapi yang jadi masalah, yang dipermasalahkan oleh Allah itu bukan jumlahnya. Tapi gini, ada motif yang lain di dalam pemberiannya. Ananias Safira punya motif. Dengan dia memberi, semua jemaat mula-mula tahu bahwa kami orang yang sama. Kami juga berkontribusi. Kami berkorban total sampai jual tanah seluruhnya. Sebenarnya kalau dia bilangnya, iya ini sebagian hasil penjualan tanah, itu nggak ada masalah. Tapi Ananias dan Safira bilangnya ini semua. Bahkan di Alkitab nggak disebut angkanya, karena itu nggak jadi masalah. Masalahnya adalah ada motif yang lain saat kamu memberi. Saudara, jangankan saudara memberi uang. Paulus jelasin di 1 Korintus 13, saudara begini. Kalau kamu mempersembahkan tubuhmu untuk dibakar, tapi bukan karena kasih, sia-sia. Jadi Allah sangat memperhatikan sikap hati yang benar, tidak tercampur oleh motif yang lain. Nah, sekarang saya ajak saudara tanya diri sendiri, apakah saat saya melayani Tuhan, saat saya terlibat di dalam komunitas, saat saya berkontribusi, memberi, saat saya lakukan ini dan itu pelayanan, apakah ada motif yang lain? Apa itu motif yang lain? Motif pengen dikenal, motif ya apakah ada ya? Kita berharap nggak ada. Mau jabatan, saudara? Iya saya pejabat. Ya, kamu pejabat? Iya, saya tiap hari berjabat tangan setiap hari Minggu menjadi kasir. Ya, oh bukan pejabat yang itu, saudara. Mau cari jabatan apakah PKS atau PA atau jabatan tertentu, saudara dengar? Hal yang demikian itu sangat penting di mata Allah. Jadi bukan soal pelayanannya, saudara. Apakah kita punya sikap hati yang murni seutuhnya untuk kita melayani Allah tanpa ada kepentingan yang lain. Bilang sama sebelah saudara, ini penting di mata Allah. Kasih tahu sebelah. Puji Tuhan. Nah sekarang, seperti apa seorang yang suci hati? Kita perlu punya teladan, saudara. Nah di Alkitab kita menemukan seorang yang menjadi teladan bagi kita. Dia menjaga hatinya suci. Kalau kita mau belajar seorang yang menjaga hatinya suci, saudara, itu bukan saat dia lagi jaya, tapi saat dia sedang berada di titik terendah dalam kehidupannya. Itulah yang dialami oleh Raja Daud ketika dia jatuh berzina dengan Batsheba. Dan apa respon Daud? Dia tulis di dalam Mazmur 51. Saya ajak mari kita perhatikan supaya kita bisa belajar, saudara. Bagaimana Daud berespon dengan benar, menjaga hatinya kembali dipulihkan. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara akan baca ayat yang genap. 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop,
aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Yes. Nah, saudara, saya ajak saudara kita perhatikan respon Daud ketika dia jatuh di dalam dosa dan dia berada di titik terendah dalam kehidupannya. Respon hati yang pertama adalah Daud meminta belas kasihan Allah. Kasihani aku ya Allah, have mercy on me, oh God. Tuhan, aku kasihan aku, tolong Tuhan, kasihani aku. Saudara, Daud menjerit kepada Allah. Saudara tahu, Daud praktek sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Dia tahu kalau bukan karena belas kasihan Allah, dia binasa, dia hancur, dia tamat, selesai udah hidup. Satu-satunya harapan adalah Allah menaruh belas kasihan pada saya. Dan saudara, Daud praktek sikap hati yang kedua, berduka cita atas dosa-dosa. Dia ngaku, aku ini jahat, aku lakukan yang sesat, jalanku keliru Tuhan, salah saya Tuhan. Tuhan tolong saya sudah lakukan hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Perhatikan saudara, yang ngomong ini raja ya saudara. Ya, lalu yang ketiga, Daud ngerti saudara apa yang penting di mata Allah. Daud kenal siapa Allah, dan itu sebabnya Daud mencari kebenaran di dalam batin. Daud concern, Daud peduli, Daud mementingkan apa yang dipentingkan oleh Allah, yaitu hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih. Dan itu sebabnya Daud mengizinkan Allah memurnikan hati. Daud tinggal di dalam bait Allah untuk dia izinkan Allah mengoreksi hatinya. Allah mengevaluasi hidupnya, Allah menguji hatinya. Dan Daud menyandarkan diri. Allah menyucikan dia, membaharui pikirannya, dan membersihkan hatinya yang tercemar. Nah, saudara, inilah sikap hati yang berkenan di mata Allah. Orang sombong nggak bisa berdoa, nggak bisa. Sombong, nggak masalah. Dosa cuma segitu nggak masalah. Nah, saudara, dia nggak ngerti bahwa Allah itu sangat mementingkan untuk kita berduka cita atas dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara ngerti nggak? Kita ngerti nggak? Sekarang saudara tanya sebelah saudara, kamu ngerti nggak? Tanya saudara, ngerti nggak? Ini sikap hati kamu. Sikap hati yang mementingkan apa yang dipentingkan oleh Allah. Saudara, kalau kita belajar praktek sikap hati yang demikian ini, saudara, ya, maka kita akan melatih menjaga hati kita tetap suci. Nah, tapi bukan berarti ini jadi mekanisme ya, saudara, perhatikan ya. Jadi gini, bukan berarti begitu, ini jurusnya Daud, oke, saya jatuh aja dalam dosa, ntar saya pakai jurusnya Daud. Nah, saudara berarti nggak ngerti esensinya. Itu jadi mekanisme, itu jadi mekanistis, saudara. Itu jadi langkah-langkah aturan. Saudara nggak nangkep ya bahwa Daud itu nggak buat-buat, saudara. Ini lahir dari hatinya.
hati yang mengasihi Allah, hati yang miskin di hadapan Allah, berduka cita atas dosa-dosanya, dan seterusnya. Nah, saudara, orang yang demikian ini, dia akan mengalami berkat, yaitu melihat Allah. Apa itu melihat Allah? Ada dua makna melihat Allah. Yang pertama adalah makna secara jasmani. Saat Kristus menyatakan dirinya, satu hari nanti, saudara, di sorga kita akan ketemu, lihat Yesus secara fisik. Saudara, satu hari, saudara, kita akan berjumpa dengan Yesus muka dengan muka. Kita akan lihat dan peluk Yesus. Waktu peluk ternyata punggungnya kasar, saudara. Habis dicambuk, saudara, puluhan kali oleh prajurit Romawi. Dan ternyata lambungnya lubang, saudara. Ternyata pergelangan tangannya lubang. Ternyata waktu kita lihat Yesusnya buruk sekali. Dan itu kita lihat setiap hari. Sekarang saudara mengerti, di sorga nggak ada dosa. Mau dosa gimana? Yesus jadi begini, itu karena saya. Saya lihat Yesus begini tiap hari. Nggak mungkin saya dosa. Ini Yesus hancur begini. Tahu nggak saudara, di sorga kita semua terima tubuh kebangkitan yang paling buruk, yang paling hina, yang paling jelek adalah Yesus. Kita lihat setiap hari. Makna yang kedua adalah melihat Allah sekarang ini dan seterusnya setiap hari. Ini adalah makna rohani. Kita lihat dengan mata rohani, yaitu sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Kita bisa memperoleh penglihatan rohani. Kita melihat dengan mata rohani bahwa Allah yang menjadi sumber segala sesuatu, Allah hadir dalam setiap situasi kondisi hidup kita. Waktu saya diperlakukan tidak adil demikian, saya direndahkan, saya ditolak, saya lihat Allah hadir di sini. Allah tetap pegang kendali dan Allah izinkan itu terjadi untuk kebaikan saya. Orang yang hatinya dijaga, saudara, tetap suci, tetap murni, tetap benar di hadapan Allah, dia beroleh kasih karunia untuk mengenali bahwa Allah hadir. Dan bahkan dia mengalami sampai dia mengecap campur tangan Allah dalam setiap keadaan. Saudara, orang yang jaga hatinya dengan benar, dia akan bisa lihat, oh, pantesan ya sampai waktu itu bisa kejadiannya begitu. Itu ada keterlibatan Allah. Kok ya sampai begitu ya? Oh, Allah yang campur tangan. Kok bisa kejadiannya kebetulan begitu ya? Itu kalau bukan tangan Tuhan, nggak mungkin. Orang yang jaga hatinya benar itu sampai bisa lihat ada tangan Tuhan. Saudara, kalau kita renungkan hidup kita, saudara, waktu masa kecil, di keluarga, saudara, masa-masa sulit, waktu pandemi, kita akan bisa melihat bahwa Allah eksis dalam segala situasi kondisi hidup kita. Amin. Itulah sebabnya, saudara, orang yang menjaga hati, dia akan mengalami bahwa Allah itu begitu dekat. Dia sampai bisa kenal. Ini kalau udah kejadian begini nih, ya saudara, saya sama istri udah berkali-kali ngalamin. Kita beli rumah, udah siap DP, udah mau bayar, udah beli orang. Dulu waktu kita belum kenalin, kasih. Udah kita survei berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, udah kita siapin, DP-nya udah ditabung, udah tarik nafas, udah kencangin ikat pinggang, udah tinggal bayar.
Dulu waktu itu belum kenalin saudara, belum kenalin sifat Allah. Aduh, gimana ya? Tapi ternyata saudara, Allah sediakan yang lebih baik. Dan itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, bukan cuma berkali-kali. Jadi sekarang saudara, kalau saya sama istri udah rencanakan sesuatu, terus gak jadi. Misalnya udah dibeli orang, atau ternyata udah gak ada. Itu artinya apa? Kita udah pandang-pandangan. Berarti Tuhan sediakan yang lebih baik. Nah, saudara, sampai kita bisa kenali sifat karakter Allah. Allah hadir, ada tangan Tuhan, ada campur tangan Allah dalam setiap situasi kondisi. Amin. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara? Nah, ini perhatikan saudara, pertanyaannya bukan gini. Bagaimana cara menjadi orang yang suci hati? Kenapa? Kalau pertanyaannya itu jawabannya cuma satu. Kita nggak mungkin lakukan sesuatu supaya kita suci hati. Jawabannya cuma satu, yaitu menerima penebusan Kristus. Karena kita nggak bisa lakukan dari diri kita sendiri supaya hati kita disucikan. Kita hanya bisa menerima penebusan Allah, penyucian dari Allah, darah Yesus yang menyucikan kita. Nah, jadi saudara, kita mengalami hati yang suci itu harus disucikan, bukan oleh usaha kita. Amin. Nah, saudara, saya ajak kita renungkan dan kita akan sebutkan sama-sama. Hati saya disucikan, itu tanggung jawab Allah. Katakan sama-sama saya. 2, 3. Tetapi, saudara perhatikan, menjaga hati saya tetap suci, itu tanggung jawab saya. 2, 3. Yes. Jadi saudara, kita semua yang lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima pengampunan Allah karena Yesus di Golgota menyucikan hati kita. Kita putih, saudara. Kita dipandang oleh Allah sama seperti Yesus. Kudus, kita dikuduskan. Dan itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab Allah. Tapi setelah lahir baru itu kita disucikan, kita mengalami perjalanan bersama dengan Allah, menjaga hati kita tetap suci. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu bukan tanggung jawab Allah, karena perintahnya kamu yang jaga. Itu tanggung jawab kita. Nah, gimana cara jaganya? Saudara, ada 4 poin untuk kita jaga kesucian hati kita. Yang pertama, katakan sama-sama saya, 2, 3, melalui berduka cita atas dosa-dosa saya. Saudara, coba saya mau tanya, setelah kita lahir baru, kita masih mungkin jatuh dalam dosa? Ini semua kita masih tinggal di dalam daging, saudara, dan ini roh. Kita masih bisa salah, sengaja atau nggak sengaja. Kita bisa mengambil keputusan yang keliru. Kita bisa khilaf, saudara. Kita bisa tidak sadar berbuat salah dan seterusnya. Masih banyak kepercayaan yang salah. Dan di sini pentingnya, saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, kita memiliki sikap hati sama seperti sikap hati Allah yang berduka cita atas dosa. Nah, saudara, yang terpenting di sini saya ajak saudara renungkan sama-sama. Kita semua sama-sama orang berdosa. Kita sering jatuh dalam dosa. Tapi tahu nggak saudara, apa itu berduka cita atas dosa-dosa kita? Saya pernah keliru mengerti tentang ini. Yaitu apa? Saya jatuh dalam dosa, lama-lama apa? Kalau jatuh terus jengkel sama diri sendiri. Saudara pernah ngalamin gitu? Aduh, jatuh terus. Aduh, ini orang tuh pahaya ini, lemah saya ini. Jadi saya benci sama diri saya sendiri. Saya marah sama diri saya sendiri. Nah, saudara, bukan itu yang dimaksud berduka cita atas dosa.
Berduka cita atas dosa adalah sikap hati yang menangkap isi hati Allah, bahwa Allah sangat berduka, sangat sedih saya jatuh dalam dosa. Dan itu sebabnya saya berduka cita, saya sedih, saya bersikap hati yang grieving, ya saudara, duka mendalam atas dosa-dosa saya. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita sudah sampai titik di mana, ya kalau kita sebut dengan istilah sehari-hari, cincai atas dosa. Coba tengok kanan kiri, ngerti cincai? Ya? Cincai itu ya, oke lah, nggak apa-apa. Ya, itu kan dosa kecil. Nah, coba bilang sama kanan kiri, dosa nggak ada size. Kasih tahu saudara, nggak ada ukuran, saudara. Nah, saudara dengar, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Karena Allah sangat serius terhadap dosa. Nah, cara kita menjaga hati, yang pertama, kita harus punya sikap hati yang serius terhadap dosa, berduka cita atas dosa. Yang kedua adalah melalui ketaatan melakukan firman Allah. Nah, perhatikan saudara, saat kita belajar taat, hati kita disucikan. Wow. Jadi saudara, proses penyucian hati kita, menjaga hati kita adalah ketika kita taat. Nah, saudara, berkali-kali saya mengalami gimana, ya saudara, kalau saya mau tanya, apakah ini cuma di ruangan ini cuma saya sendiri atau saudara juga pernah mengalami? Kalau saudara diberkati dalam jumlah besar, saudara pernah nggak sih ngalamin mau bayar perpuluhan mikir? Wah, ini yang senyum-senyum berarti pernah pengalaman. Ya, saya masih ingat dulu waktu saya masih kuliah, ngajar les sedikit-sedikit, dapat 500.000, bayar perpuluhan berapa? Koban, merem aja koban, saudara, selembar doang. Lulus kuliah, udah kerja, saudara, ya, dapat 5 juta, bayar perpuluhan berapa? 500.000, saudara, gopeceng. Ya, masih oke lah, transfer lah, enter. Ya, saudara, udah bertahun-tahun Tuhan percayakan ada pengalaman, lalu ada 50 juta, kalau 10% dong, 5 juta tuh mulai mikir, saudara. 5 juta saya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa berangkat ke sana, ke sini dan seterusnya. Ya, tapi masih oke lah, masih bayar lah. Tapi kalau saudara udah selanjutnya kali 10%, saudara pernah nggak sih ngalamin kayak saya mikir, waduh, angkanya segini. Tahu nggak sih? Itu pergumulannya panjang ya. Kalau saya cerita di sini panjang sudah, tapi endingnya ketika kita belajar taat, udah gitu taatnya gini. Itu kan waktu itu belum ada internet banking tuh, waktu itu masih ATM. Waktu saya pencet sudah, yes, kan ada ya tidak, ya ternyata apa? Kok nggak bisa sih? Ternyata ada limit, sudah mau transfer ada limit. Oh, ada limit, jadi mesti 2 kali gitu, saudara. Waduh, saudara. Tapi setelah saya transfer, saudara, keluar dari uang ATM, and then the hero jagoan banget gitu. Saya taat memang. Tahu nggak saudara? Keluar dari ATM itu Roh Kudus jamah. Di dalam mobil saudara, saya berlinang. Tuhan, kasih karunia-Mu yang memampukan saya untuk taat. Waktu kita taat saudara, hati kita disucikan. Kita dijagai oleh firman Tuhan. Nah, itulah pentingnya taat. Firman Tuhan berkata, kasih hilang musuhmu. Wah,
Bukan soal taat nggak taat nih Pak. Gua kalau ngeliat dia nggak gua pukul itu udah bagus gitu ya. Yesus ajarin kasih. Oh, ngasih gimana? Berdoa, berbuat baik, ya, memberkati dia. Wah, saudara, ketika kita belajar taat, hati kita dijagai oleh firman Tuhan saat kita taat. Amin. Saudara tahu nggak? Ya, coba saya ajak kita tanya diri sendiri, siapa musuh saya saat ini? Saya pernah tanya ini kepada seorang pria, dia bilang gini, saya punya satu Pak di rumah, musuh besar, hidupnya sekamar sama saya. Waduh, ya, saudara tahu bahwa orang yang terdekat dengan kita itu punya peluang paling besar menyakiti hati kita yang paling dalam. Perhatikan saudara, ini adalah temuan yang ditemukan oleh berbagai ilmu termasuk ilmu psikologi, bahwa kedekatan hubungan kita dengan seseorang itu berbanding lurus dengan sakit hati yang kita alami oleh hubungan tersebut. Jadi maksudnya, makin dekat kita hubungan dengan seseorang, makin besar peluangnya dia menyakiti hati kita sangat dalam. Betul, saudara? Itulah sebabnya orang yang terdekat itu bisa jadi sahabat terbaik, sekaligus bisa jadi musuh yang terburuk. Kenapa? Karena orang yang terdekat dia tahu kelemahan kita, dan pada saat-saat tertentu dia bisa gunakan kata-kata yang mengorek luka lama dan kelemahan-kelemahan itu. Coba saya ajak saudara tanya diri sendiri, apakah saudara pernah mengalami demikian? Oh, saudara, saya temukan banyak sekali pria, termasuk yang wanita, yang berkata, musuh terbesar saya ada di rumah. Itu musuh yang terburuk, karena dia yang justru, saya nggak pernah mengalami sakitnya seperti ini. Nah, itulah sebabnya saudara, Yesus perintahkan kasihilah musuhmu, karena kadang-kadang musuh yang terburuk adalah orang yang terdekat. Wow, ini senyum-senyum. Coba sekarang saudara bilang sama sebelah, termasuk kalau sebelah saudara pasangan. Yesus ajarin kasihilah musuhmu. 2, 3. Yes. Berarti apa? Mari kita saling mengasihi. Yes. Nah, saat kita praktek mengasihi musuh kita, firman Tuhan itu menjaga hati kita. Saudara tahu nggak tantangan terbesar kita dengan orang yang paling dekat, yaitu tantangan untuk melepaskan pengampunan atas kesalahan yang sudah diperbuat. Saudara, suami-suami yang simpan kesalahan istri akan menjadi keras hatinya. Istri-istri yang simpan kesalahan suami, hatinya akan menjadi pahit. Itulah sebabnya saudara, kenapa sampai begitu? Karena tidak taat. Makanya taat mengampuni itu menjaga hati kita. Amin. Taat mengasihi itu menjaga hati kita. Taat lakukan firman Tuhan itu menjaga hati kita. Yang ketiga adalah melalui komunitas orang percaya. Saudara, kita ketemu orang-orang percaya sesama saudara seiman di komsel, di kompak, di pemuridan, di ibadah. Saya pernah ketemu seorang berkata begini, gimana di komsel? Wah, itu baru dia masuk komsel. Wah, semuanya kayak malaikat, Pak, baik semua. Setelah 6 bulan, gimana di komsel? Wah Pak, semuanya kayak setan, Pak. Bukan pada ketawa, apa jangan-jangan? Ya,
Saudara, saya ketemu orang-orang yang satu kali saya ketemu di mall. Kamu kemana aja? Kok saya udah lama gak lihat kamu? Pak, di gereja banyak orang munafik, Pak. Ini dia ngomong sendiri langsung di depan saya. Banyak orang munafik, Pak. Oh, saya juga salah satunya di antaranya dulu saya. Karena kemurahan Tuhan, saya dikuduskan, saya disucikan. Dulu saya juga munafik. Nah, pertanyaannya, apakah kamu termasuk orang yang munafik itu? Saudara, kalau ada gereja sempurna, nggak ada orang munafik, lalu saudara bergabung, jangan-jangan gereja itu jadi nggak sempurna lagi. Kenapa? Karena saudara bergabung di situ. Nah, saudara, itu sebabnya komunitas orang percaya itu bukan berarti orang-orang yang sudah sempurna. Amin. Orang yang tidak sempurna ketemu dengan orang yang tidak sempurna, lalu kita saling menajamkan, kita saling membangun, kita saling mengasah. Jadi walaupun kita diperlakukan yang tidak kita harapkan, saudara, kita perlu punya cara pandang begini. Tuhan izinkan ini terjadi untuk menajamkan saya, untuk menyucikan hati saya, untuk mengasah hati saya. Satu kali, saudara, saya beberapa tahun yang lalu, saya diminta melayani dalam satu ibadah. Saya sudah persiapkan khotbah ini berminggu-minggu. Wah, pokoknya sampai contohnya, sampai detailnya, sampai poin-poinnya saya sudah siapkan. Dan saudara tahu nggak apa yang terjadi? Bukan H-1, bukan beberapa jam sebelumnya, bukan beberapa menit sebelumnya, ujian penyembahan selesai, saya lagi duduk, saudara, saya mau maju. Tiba-tiba ada satu pemimpin berkata, "Elsit, bukan kamu yang bawa." Di saat itu dia yang maju. Saya pandang-pandangan sama istri. Terus saya siapin berminggu-minggu buat apa? Saudara, karena saya cerita ini sudah sekian tahun, sekarang saya memandang itu, justru saya mengucap syukur. Tuhan sudah pakai pemimpin itu untuk menguji hati saya. Apakah ada motif yang lain? Apakah saya menyimpan kesalahan orang? Apakah saya menjadi berespon negatif? Dan seterusnya. Saudara, komunitas orang percaya adalah orang-orang tidak sempurna yang Tuhan izinkan untuk menguji hati kita. Amin. Yes. Dan yang keempat adalah melalui ujian, cobaan, tantangan, tekanan hidup yang disebut sekolah kehidupan. Ayub berkata, karena Allah tahu jalan hidupku, seandainya itu katanya ketika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu murni, saudara. Ya, sekolah kehidupan itu membentuk kita, mengasah kita, memurnikan kita. Itulah sebabnya, saudara, makin banyak pengalaman kehidupan itu akan menempa kita semakin dewasa. Coba sekarang saya ajak tengok kanan kiri, lihat sebelah saudara, model begitu dewasa apa kanak-kanak? Ya. Makin banyak pengalaman hidup, kalau kita jaga hati, itu akan mendewasakan kita. Itulah sebabnya, saudara, saat ini saya ajak, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita masuk ke dalam hadirat Allah. Berapa banyak, saudara, engkau yang dengar firman Tuhan hari ini? Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hati saya, uji hati saya Tuhan. Apakah hati saya masih 100%? Boleh saya ajak setiap pribadi di ruangan ini tanya diri sendiri, apakah hati saya masih 100%? Apakah hati saya masih murni di hadapan Allah? Apakah hati saya tulus? Apakah hati saya bersih dari kepahitan?
bersih dari menyimpan kesalahan orang lain? Apakah hati saya ada dendam? Apakah hati saya ada kebencian? Apakah hati saya menyimpan luka masa lalu, menyimpan kesalahan anggota keluarga saya? Apakah pasangan saya? Apakah anak saya, orang tua saya? Boleh saya ajak setiap pribadi saat ini, mari kita cerna firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Boleh saya ajak saudara setiap pribadi, mari renungkan apa yang masih saya simpan di dalam hati saya. Apakah saya memikul beban yang tidak sepatutnya saya tanggung? Beban sakit hati, beban kemarahan, beban kegeraman, beban kepahitan, beban dendam. Dan bolehkah saat ini saya ajak setiap kita terbuka di mata Allah, jujur di mata Allah? Maukah saudara berseru kepada Allah, Tuhan beri belas kasihan, Tuhan sucikan hatiku, tahirkan hatiku, sembuhkan hatiku dari kepahitanku, ubah hatiku Tuhan. Mari setiap kita berurusan secara pribadi dengan berapa banyak saudara di hadapan Allah saat ini, engkau yang mau berkata, Tuhan, sudah sekian lama aku menanggung beban, menyimpan kesalahan orang lain. Apakah anggota keluargaku, apakah saudara seiman, apakah pemimpin, apakah teman lama, apakah rekan kerja? Bolehkah saudara saat ini engkau yang sampai saat ini engkau masih menyimpan kepahitan, bahkan dendam, bahkan luka masa lalu, dan itu mencemari hati, itu menjadi beban berat di dalam hidup? Bolehkah saat ini dalam hadirat Allah, berapa banyak engkau yang mau akui dosamu di hadapan Allah? Tuhan, aku selama ini sudah simpan kotoran masa lalu. Maukah engkau akui dan bereskan itu di hadapan Allah? Biar anugerah pengampunan dari Golgota itu turun atasmu. Kau menerima kemurahan hati Allah, bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Itulah sebabnya Allah menghendaki untuk setiap kita mengampuni, melepaskan pengampunan atas setiap orang yang bersalah kepada kita. Maukah engkau sebutkan siapa orangnya di hadapan Allah? Tidak usah keras-keras, tidak perlu didengar oleh sebelah, tapi biarkan ini rekonsiliasi ini terjadi antara engkau dengan Allah, supaya engkau beroleh kasih karunia, menjaga hatimu suci, menjaga hatimu murni di hadapan Allah. Engkau tidak lagi menyimpan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, lepaskan pengampunan dan mari terima kemurahan hati Allah, terima pengampunan Allah. Dan kita mau belajar jaga hati kita tetap murni, tetap tulus, tetap bersih, suci di hadapan Allah. Saudara, engkau yang berkomitmen, engkau yang mau berkata kepada Allah, Tuhan, aku mau jaga hatiku. Ini adalah pembelajaran seumur hidup. Ini menjadi gaya hidup murid yang sejati. Dan aku mau praktek berduka cita atas dosa-dosa. Aku mau praktek belajar taat firman Allah. Aku mau belajar praktek melihat saudara-saudara seiman, orang-orang percaya adalah alat di tanganmu Tuhan untuk memurnikan aku. Dan aku mau belajar dari sekolah kehidupan. Saudara, engkau yang berkata demikian, boleh saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Tuhan, ini hati kami Tuhan, mari angkat tangan, mari kita sembah Dia.